Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Sahibul Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah upaya agar hati kita tetap tenang dalam menjalani hidup dan kehidupan. Ada 3 hal penting agar hati tetap tentram, agar jiwa terkendali, agar nyaman rasanya menjalani hidup dan kehidupan yang penuh dengan dinamika, aneka problematika, hidup dan kehidupan yang hakikatnya tak luput dari ujian-ujian kehidupan, tetap kita sikapi dengan hati yang damai, hati yang tentram. Untuk itu kita harus yang pertama senantiasa selalu berpikir positif. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku Allah tergantung prasangka hambanya. Ketahuilah bahwasannya saat kita berpikir positif, insya Allah yang keluar dari lisan positif. Perilaku perbuatan kita positif, dan jika diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah kepribadian yang positif. Kebalikannya, jika kita selalu berpikir negatif, biasanya pun yang keluar dari lisan, sikap perbuatan cenderung negatif pula. Apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita sikapi selalu berpikir positif, maka kita akan terhindar dari buruk sangka. Kita akan terhindar dari iri, hasad, hasut, dengki, apalagi dendam pakai kesumat. Karena kita berpikir positif, kita selalu tidak hanya berputar-putar pada dimensi akal kita akan berupaya masuk ke gerbang hikmah, masuk ke gerbang tauhid. Hakikatnya tak satupun debu yang berterbangan, daun yang jatuh ke bumi lepas dari rantingnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang pertama, selalulah berpikir positif. Ketahuilah, saat kita berpikir sulit rasanya, yang terjadi adalah kesulitan berikutnya. Ketahuilah, saat berat rasanya hidup ini, niscaya pun terasa beban amat sangat berat dipikulnya. Ketika kita positif, maka ana 'inda dhanni 'abdi bi, Allah tergantung prasangka hambanya. Dia akan mantap. Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa, Allah Rahman Rahim, Allah yang Maha Memberi, sehingga selalu terpaut hatinya pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang kedua penting agar dalam menjalani hidup dan kehidupan suasana hati tetap tenang, penuh dengan dimensi kedamaian. Yang kedua adalah mau menerima hal-hal yang tidak kita inginkan. Saat kita menginginkan sesuatu yang kita harapkan, cita-cita kita yang kita dambakan sesuai dengan yang kita harapkan berhasil, bersyukur biasa. Kita harus mau belajar dan terus belajar, berlatih dan terus berlatih untuk mau menerima sesuatu yang tidak kita inginkan alias ridho. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak sukai, yang kamu tidak inginkan, yang kamu tidak harapkan, yang kamu tidak ingin untuk hal itu terjadi, baik untukmu. Saat kita menolak hal-hal yang tidak kita inginkan, sama halnya kita menolak ada karunia besar kebaikan yang Allah hendak berikan. Bahwasanya sering terjadi stres, depresi, resah, gelisah, gundah, pilu, duka. Penyebab utamanya dikarenakan menolak hal-hal yang tidak diinginkan. Inginnya lancar-lancar saja, inginnya baik-baik saja, inginnya sesuai rencana, inginnya berhasil apa yang diharapkan sesuai schedule, berubah tidak sesuai dengan kenyataan, terima. Saat kita menerima sesuai yang diinginkan, kita ucapkan alhamdulillah, biasa, tanpa diajarin bisa. Tapi saat kita menerima hal-hal yang tidak sesuai dambaan kita di jalan, baru keluar sudah menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Rekan kita, sahabat kita, dalam rumah kita, dimanapun dalam berinteraksi sosial, banyak yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan tidak cocok dengan kita. Terima. Dalam hidup ini kita harus mau menerima bukan hanya yang cocok-cocok saja, yang tidak cocok. Ketika kita mau menerimanya dengan lapang hati, sehingga timbul kearifan, kebijaksanaan di atas ilmu hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah pada siapa saja yang dikehendakinya, dan siapa yang telah diberikan hikmah, dia telah diberikan limpahan kebaikan yang banyak. Mazhab berbeda-beda, paham berbeda-beda, agama berbeda-beda, suku ras berbeda-beda. Saat kita menginginkan sesuatu yang cocok saja dengan paham kita, dengan ideologi kita, dengan kadar ilmu yang terbatas kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, niscaya kita akan menjadi orang yang egois. Dalam hidup ini kita harus pintar merasa, bukan merasa pintar. Kita harus hebat dalam merasakan, bukan hebat merasa, tapi merasa hebat. Tidak cukup buku 3 lemari, tidak cukup ilmu-ilmu yang kita sandang, tidak cukup pengetahuan praktek, tidak cukup bicara terkait tentang bagaimana untuk kebaikan dan perbaikan
Untuk keadilan praktek diperlukan empati. Kita harus mampu merasakan bagaimana penderitaan. Untuk itu, saat kita mau bisa menerima hal-hal yang tidak kita inginkan, insya Allah di luar diri kita pun kita akan bersikap arif. Kalau untuk dirinya saja tidak mau menerima, menolak, seolah tidak ridho, seakan-akan Allah yang harus selalu cocok dengan dirinya. Siapa kita? Kita hanya hamba Allah. Dengan kata lain, yang kedua adalah ridho. Kita akan iman atas rukun iman yang keenam. Tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Dan kalau sudah pertama kita selalu berpikir positif, yang kedua menerima yang tidak kita inginkan, ridho, baru yang ketiga syukuri yang ada. Mustahil, bohong, tidak akan bisa seorang bisa selalu bersyukur kalau selalu berpikir negatif, kalau menolak yang tidak diinginkan. Ketahuilah, anak tangga saat kita mampu bersyukur, terima apa adanya, sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, nikmat hidup ini. Sampai detik ini, bukankah jantung masih berdetak? Sampai detik ini, alhamdulillah mata masih bisa melihat, menatap, telinga mendengar, tangan bergerak, kaki melangkah. Alhamdulillah ya Allah. Asyik masih menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Allah kirim orang yang pandai bersyukur. Dia senantiasa tidak larut dengan hal-hal masa lalunya yang tidak mengenakan. Yang ada adalah hari ininya. Tidak takut dengan masa yang akan datang. Yang ada adalah betapa sampai detik ini Allah berikan karunia yang tiada pernah henti dan bertepi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kau masih memberikan hidup dan kehidupan. Asyik kita masih menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Karena kita berpikir selalu positif. Allah Maha Baik karena kita menerima segala takdir ketentuannya, termasuk yang tidak mengenakan. Kita masuk ke dimensi hikmah. Akhirnya kita selalu mensyukuri yang ada. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang pandai bersyukur, syukur akan kembali kepada dirinya. Nikmat hidup ini senantiasa sejak bangun tidur sampai tertidur lagi yang ada adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Nikmat. Dengan demikian baguslah hablum minallahnya, hablum minannasnya, karena berpikirnya selalu positif. Bagus hablum minallahnya, hubungan sesama manusianya, selalu berpikir positif, menerima hal yang tidak diinginkan, otomatis menjadi jiwa penyabar, otomatis dia tauhidnya mantap, serahkan pada Allah dan mensyukuri yang ada. Dengannya kalau ini kita latih terus menerus, insya Allah memperoleh sebuah kedamaian di hati. Ini sesungguhnya yang dimaksud Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan hati selalu terpaut pada Allah, hati akan menjadi tenteram. Kita syukuri yang ada, kita ridho atas takdirnya, selalu berpikir positif. Insya Allah hidup penuh rahmat, penuh berkah dalam nuansa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus hablum minallah kita dan bagus hablum minannas kita dalam bingkai kerangka Islam yang rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي
ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور